Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Yulia Utami, NIM 2020121141. Saya dari kelas akuntansi C. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi manajemen pengantar bab manajer sebagai pembuat keputusan. Baik, langsung saja saya jelaskan. Pengertian pembuat keputusan. Pembuat keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Secara umum, pembuat keputusan menggambarkan proses melalui bagaimana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Proses pembuatan keputusan. Manajer pada semua tingkatan dan semua area di organisasi pasti akan membuat keputusan. Artinya, mereka membuat pilihan. Sebagai contoh, manajer tingkat atas A membuat keputusan mengenai tujuan organisasinya, di mana menentukan lokasi fasilitas manufaktur atau pasar baru mana yang akan dimasuki. Manajer tingkat menengah dan bawah membuat keputusan mengenai jadwal produksi, masalah kualitas produksi, kenaikan gaji, dan disiplin karyawan. Membuat keputusan bukanlah satu-satunya hal yang dilakukan manajer. Semua anggota organisasi akan membuat keputusan yang mempengaruhi pekerjaannya dan organisasi tempat mereka bekerja. Tapi fokus kita tertuju pada bagaimana manajer membuat keputusan. Berikut ini merupakan proses-proses pembuatan keputusan. Langkah pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Setiap keputusan diawali dengan masalah, yaitu perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh manajer dalam pembuatan keputusan adalah memahami masalah yang sedang dihadapi dan peka terhadap masalah-masalah. Setelah masalah dipahami dengan baik, selanjutnya menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan. Para manajer dapat mempermudah identifikasi masalah dengan cara sistematik menguji sebab akibat. Langkah kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah manajer mengidentifikasi masalah, dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah. Setiap pembuat keputusan mempunyai kriteria yang memandu keputusannya walaupun mereka tidak dinyatakan secara eksplisit. Langkah ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama arti pentingnya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam pembuat keputusan. Bagaimana? Cara yang sederhana adalah memberi bobot 10 pada kriteria yang paling penting dan kemudian memberikan bobot pada kriteria yang lain dengan menggunakan standar tersebut. Langkah yang keempat, mengembangkan alternatif. Langkah keempat dalam proses pembuatan keputusan mengharuskan pembuat keputusan menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat memecahkan masalah. Ini merupakan langkah di mana pembuat keputusan harus kreatif. Pada titik ini, alternatif hanya didaftar, tidak dievaluasi. Langkah yang kelima, menganalisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi setiap kemungkinan. Ada saat di mana pembuat keputusan mungkin tidak perlu melakukan langkah ini. Jika satu alternatif memiliki skor tertinggi pada setiap kriteria, Anda tidak perlu mempertimbangkan bobotnya karena alternatif tersebut sudah menjadi pilihan utama. Atau jika semua bobot adalah sama, Anda dapat mengevaluasi sebuah alternatif hanya dengan menjumlahkan semua nilainya. Langkah yang keenam, memiliki sebuah alternatif. Langkah keenam dalam proses pembuatan keputusan adalah memilih alternatif terbaik atau yang menghasilkan total tertinggi di langkah kelima. Langkah yang ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Pada langkah 7, dalam proses pembuatan keputusan, Anda menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan memberlakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Hal lain yang mungkin harus dilakukan manajer selama implementasi adalah menilai ulang lingkungan untuk setiap
perubahan, terutama dengan keputusan jangka panjang. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah masalahnya telah terpecahkan. Jika masalah masih ada, manajer harus menilai apa yang salah. Apakah masalahnya salah didefinisikan? Apakah kesalahan dilakukan pada saat mengevaluasi alternatif? Apakah alternatif yang benar telah terpilih tetapi diimplementasikan secara buruk? Jawabannya mungkin membuat Anda harus melakukan langkah-langkah sebelumnya atau bahkan harus mengulangi seluruh proses dari awal. C. Manajer membuat keputusan. Walaupun setiap orang dalam organisasi membuat keputusan, pembuatan keputusan merupakan hal yang penting terutama bagi manajer. Para manajer pada saat merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan disebut membuat keputusan. Fakta bahwa hampir semua manajer terlibat dalam pembuatan keputusan tidak berarti keputusan selalu membutuhkan banyak waktu, kompleks, atau bukti bagi pengamat dari luar. Mari pertimbangkan 3 perspektif tentang bagaimana manajer membuat keputusan. Membuat keputusan rasionalitas. Kita mengasumsikan bahwa pembuat keputusan oleh manajer akan bersifat rasional, yaitu ketika kita mengasumsikan bahwa mereka akan membuat pilihan yang logis dan konsisten untuk memaksimalkan nilai. Jadi, manajer mempunyai semua jenis sarana dan teknik untuk membantunya menjadi pembuat keputusan yang rasional. Asumsi rasional. Pembuat keputusan yang rasional akan sangat objektif dan logis. Masalah yang dihadapi akan menjadi jernih dan tidak mendua, serta pembuat keputusan akan mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik serta mengetahui semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Terakhir, pembuat keputusan yang rasional akan secara konsisten menghasilkan pemilihan yang alternatif yang memaksimalkan kemungkinan tercapainya tujuan tersebut. Asumsi ini berlaku pada semua keputusan personal atau manajerial. Pembuatan keputusan rasionalitas terikat. Meskipun asumsinya tidak realistik, manajer diharapkan rasional ketika membuat keputusan. Pendekatan yang lebih realistik untuk menjelaskan bagaimana manajer membuat keputusan adalah konsep rasionalitas terikat yang menyatakan bahwa manajer membuat keputusan yang rasional namun terbatas atau terikat oleh kemampuannya memproses informasi. Karena mereka tidak mungkin menganalisis semua informasi tentang semua alternatif, manajer lebih tepat dinyatakan memuaskan dan bukan memaksimalkan. Artinya, mereka menerima solusi yang cukup baik. Mereka rasional sebatas atau ikatan kemampuannya memproses informasi. Pembuatan keputusan peranan intuisi. Pembuatan keputusan intuitif adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Seberapa umum pembuatan keputusan yang intuitif? Satu survei menemukan bahwa hampir setengah dari eksekutif yang disurvei lebih sering menggunakan intuisi ketimbang analisis formal untuk menjalankan perusahaannya. Pembuatan keputusan intuitif dapat melengkapi baik pembuatan keputusan rasional maupun rasional terikat. Pertama, manajer yang berpengalaman dengan masalah atau situasi yang serupa seringkali dapat bertindak cepat dengan apa yang terlihat sebagai informasi yang terbatas karena pengalaman terdahulu. D. Jenis keputusan dan kondisi pembuatan keputusan. Jenis keputusan. Manajer di semua jenis organisasi menghadapi jenis masalah dan keputusan yang berbeda pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Bergantung pada sifat masalahnya, manajer dapat membuat satu atau dua jenis keputusan yang berbeda. Masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Beberapa masalah bersifat langsung. Tujuan pembuat keputusan sudah jelas. Masalah sering dihadapi dan informasi mengenai masalah mudah didefinisikan serta diselesaikan. Contohnya, termasuk ketika pelanggan mengembalikan barang yang dibeli ke toko ketika pemasok
ketika pemasok terlambat mengirim item yang penting, dan lain-lain. Masing-masing situasi disebut masalah yang terstruktur karena jelas, dikenal, dan mudah didefinisikan. Keputusan yang terprogram yaitu keputusan berulang yang dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan rutin atau kebiasaan. Karena masalahnya telah terstruktur, manajer tidak akan menghadapi kesulitan dan membuang waktu terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Manajer bergantung pada salah satu dari 3 jenis keputusan terprogram, yaitu prosedur, peraturan, atau kebijakan. Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang digunakan manajer untuk merespon masalah terstruktur. Satu-satunya kesulitan yang dihadapi adalah mengidentifikasi masalah. Peraturan adalah pernyataan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan ini sering digunakan karena mudah diikuti, memastikan konsistensi. Jenis keputusan terprogram yang ketiga adalah kebijakan, yang merupakan pedoman dalam pembuatan keputusan. Berlawanan dengan peraturan, kebijakan menciptakan parameter umum bagi pembuat keputusan dan bukan menyatakan secara spesifik apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kebijakan biasanya mengandung istilah mengambang yang membiarkan pembuat keputusan berinterpretasi. Berikut adalah beberapa sampel pertanyaan kebijakan. Pelanggan harus selalu didahulukan dan selalu dipuaskan. Kami mempromosikan dari dalam apabila memungkinkan. Gaji karyawan selalu kompetitif dalam standar komunitas. Masalah tak terstruktur dan keputusan tak terprogram. Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat dipecahkan dengan menggunakan keputusan terprogram. Banyak situasi yang dihadapi organisasi melibatkan masalah tak terstruktur, yang merupakan masalah hal yang baru atau tidak biasa yang diinformasinya tidak jelas dan atau tidak lengkap. Apabila masalah yang terstruktur, manajer harus mengandalkan pembuatan keputusan tak terprogram agar dapat mengembangkan solusi yang unik. Keputusan tak terprogram bersifat unik dan tidak berulang serta melibatkan solusi yang disesuaikan. Manajer tingkat bawah sangat mengandalkan keputusan terprogram, yaitu prosedur, peraturan, dan kebijakan karena mereka menghadapi masalah yang sudah lazim dan berulang. Kondisi pembuatan keputusan. Ketika membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi 3 kondisi yang berbeda, yaitu kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Mari kita bahas karakteristik masing-masing. Kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Risiko. Situasi yang jauh lebih umum ketimbang pembuatan keputusan menurut kepastian adalah risiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Menurut risiko, manajer mempunyai data historis dari pengalaman pribadi di masa lalu atau informasi sekunder yang memperbolehkan mereka menempatkan kemungkinan pada alternatif yang berbeda. Ketidakpastian. Manajer yang menghadapi situasi pembuatan keputusan yang tidak pasti. Dalam kondisi tersebut, pilihan alternatif dipengaruhi oleh terbatasnya informasi yang tersedia dan orientasi psikologi dan pembuat keputusan. Manajer yang optimis akan mengikuti pilihan maksimal atau memaksimalkan kemungkinan payoff atau payoff maksimum. Manajer yang pesimistis akan mengikuti pilihan maksimum atau memaksimalkan kemungkinan payoff minimum. Dan manajer yang ingin meminimalkan regret maksimumnya akan memilih pilihan minimax. Gaya pembuatan keputusan. Profil gaya berpikir linear non-linear. Gaya berpikir linear yang dicirikan oleh profesi orang untuk menggunakan data dan fakta eksternal serta memproses informasi ini secara rasional, berpikir logis untuk memandu keputusan dan tindakannya. Kedua, gaya berpikir non-linear yang dicirikan oleh preferensi atas sumber informasi internal atau perasaan dan intuisi serta memproses informasi dengan penderahan perasaan dan pendapat internal untuk memandu keputusan serta tindakan.
Manajer harus mengakui bahwa karyawan mungkin menggunakan gaya pembuatan keputusan yang berbeda. Namun, karyawan mungkin menggunakan waktunya untuk menimbang alternatif yang mengandalkan bagaimana mereka merasakannya, sementara yang lain mungkin mengandalkan data yang eksternal sebelum membuat keputusan yang logis. Hal ini tidak membuat pendekatan yang satu lebih baik dari yang lain. Ini hanya merupakan gaya pembuatan keputusan yang berbeda. Bias dan kesalahan pembuatan keputusan. Ketika manajer membuat keputusan, mereka tidak hanya menggunakan gaya sendiri, tetapi juga dapat menggunakan aturan umum atau heuristik untuk memudahkan pembuatan keputusan. Heuristik dapat berguna karena membantu menjelaskan informasi yang kompleks, tidak pasti, dan mendua atau tidak jelas. Walaupun manajer dapat menggunakan aturan umum, tidak berarti aturan tersebut dapat diandalkan. Mengapa? Karena hal itu dapat menimbulkan kesalahan dan bias ketika memproses serta mengevaluasi informasi. Berikut ini 12 kesalahan dan bias yang umum yang dibuat manajer. Baik, ini kesalahan dan bias dalam pembuatan keputusan, yaitu ada 12. Selanjutnya, tinjauan pembuatan keputusan manajerial. Proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh 4 faktor: pendekatan pembuatan keputusan, jenis masalah, kondisi pembuatan keputusan, dan gaya pembuatan keputusannya. Selain itu, kesalahan dan bias tertentu dari pembuatan keputusan juga dapat memengaruhi proses ini. Setiap faktor memainkan peranan dalam menentukan bagaimana manajer membuat keputusan. Jadi, apakah keputusan tersebut melibatkan pemecahan masalah kebiasaan keterlambatan karyawan, memecahkan masalah kualitas produk, atau menentukan apakah yang akan masuk ke pasar yang baru? Ingatlah bahwa hal itu adalah dibentuk oleh sejumlah faktor. Di bawah ini suatu tinjauan atas pembuatan keputusan manajerial. Decision making process. Baik, ini ya. Selanjutnya, pembuatan keputusan yang efektif di dunia dewasa ini. Bisnis yang berkembang di dunia dewasa ini berkisar pada pembuatan keputusan yang sering kali beresiko, yang biasanya dengan informasi yang tidak memadai atau tidak cukup, serta dengan waktu yang mepet. Hampir semua manajer membuat satu keputusan setelah yang lain, dan karena masih kurang menantang, semakin banyak yang dipertaruhkan dibandingkan sebelumnya. Keputusan yang buruk dapat berakibat hilangnya jutaan dolar. Apa yang harus dilakukan manajer untuk membuat keputusan secara efektif dan dunia yang bergerak secepat ini? Berikut adalah beberapa. Yang pertama, memahami perbedaan budaya. Manajer dimanapun pasti membuat keputusan yang baik. Yang kedua, mengetahui kapan waktu untuk keluar. Bila terbukti bahwa keputusan tidak dapat dikerjakan, jangan takut untuk menghentikannya. Yang ketiga, menggunakan proses pembuatan keputusan yang efektif. Para pakar mengatakan bahwa proses pembuatan keputusan yang efektif mempunyai 6 karakteristik berikut. Yang pertama, berfokus pada apa yang penting. Kedua, logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran yang subjektif dan objektif, serta campuran analitis dengan pemikiran intuitif. Keempat, hanya membutuhkan informasi dan analisis secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema tertentu. Yang kelima, mendorong dan memandu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu. Yang terakhir, jelas, dapat diandalkan, mudah digunakan, serta fleksibel. Selanjutnya, membangun organisasi yang dapat menemukan hal yang tak terduga dan beradaptasi secara cepat lingkungan yang berubah. Sarana ini datang dari Carl Weiss, psikolog organisasi yang meneliti karirnya mempelajari organisasi dan mengetahui bagaimana orang bekerja. Ia menyebut organisasi seperti ini sebagai organisasi yang dapat sangat diandalkan, highly reliable organization atau sama dengan HRO. Dan menyebutkan bahwa organisasi itu mempunyai 5 kebiasaan sama, yaitu yang pertama, tidak tertipu dengan kesuksesannya. Kedua, tidak menempatkan para ahli di garis terdepan. Ketiga, menetapkan situasi yang tidak terduga, memberikan solusi. Keempat, menemukan kompleksitas. Kelima, mengantisipasi sembari mengakui keterbatasannya. Membuat keputusan di dunia yang bergerak cepat dewasa ini tidaklah mudah. Manajer yang berhasil membutuhkan keterampilan membuat keputusan yang baik untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan.
Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.